Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Alfiunita. Saya mahasiswi dari jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari IAIN Ponorogo. Nah, kali ini saya akan membacakan materi tentang permasalahan mutu pendidikan pada PowerPoint berikut. Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. Dalam perspektif pembangunan pendidikan nasional harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi manusia agar menjadi subjek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Di sini cakupannya meliputi berbagai dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang masing-masing memiliki perannya sendiri. Dalam jangka panjang, pendidikan niscaya akan melahirkan lapisan masyarakat terpelajar yang kemudian membentuk critical mass, yang menjadi elemen pokok dalam upaya membangun masyarakat madani. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha besar untuk meletakkan landasan sosial yang kokoh bagi terciptanya masyarakat demokratis yang bertumpu pada golongan masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar utama civil society, yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upaya perwujudan pembangunan masyarakat demokratis. Namun tidak terlepas dari masalah-masalah seperti pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penataan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik, serta yang terakhir peningkatan pembiayaan. Selanjutnya adalah komitmen pemerintah dalam pembangunan pendidikan. Sejatinya pemerintah telah mengeluarkan banyak undang-undang terkait dengan pendidikan. Namun, masih saja ada kasus-kasus yang seakan-akan membuat rencana pemerintah dalam mengentaskan permasalahan pendidikan ini tidak usai. Banyak dari keluarga-keluarga miskin yang anaknya atau anggota keluarganya belum mendapatkan kesempatan dalam mengenyam pendidikan. Terkait dengan isu gender pun ditetapkan bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Kebijakan tentang penghapusan tentang berbagai kesenjangan gender dalam berbagai tingkat pendidikan ini telah mulai diwujudkan melalui program pengaruh Sutaman Gender atau PUG sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Di samping penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan bebas biaya, Renastra Depdiknas tahun 2005 sampai 2009 ditunjukkan dalam rangka pendidikan yang untuk pembangunan berkelanjutan. Setidaknya ada 11 hal yang dipertimbangkan dalam era global pendidikan, yaitu ada informasi dan kesadaran, sistem pengetahuan, perlindungan dan manajemen lingkungan, perdamaian dan keadilan, keadaan setempat lokal transformasi, keragaman dan pemahaman lintas budaya, tema-tema, isu-isu lintas sektoral, kesehatan, pendidikan, dan kemitraan. Selanjutnya adalah peta akses pendidikan nasional. Di sini bisa kita lihat tabel dari peringkat pendidikan nasional Indonesia dari tahun ke tahun. Ini dari tahun 1995 sampai 2005, kurang lebih seperti ini. Dari data tersebut dapat kita cermati bersama bahwasanya tingkat pendidikan di Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau kemajuan secara signifikan, bahkan lebih menunjukkan angka penurunan. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh krisis ekonomi pada tahun 1957 sampai kurang lebih 1998, yang pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan itu sangat berpengaruh pada dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Selain itu, layanan akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan dan perawatan melalui pendidikan anak usia dini atau PAUD menunjukkan masih terbatas dan tidak merata. Bukan hanya PAUD, tetapi juga dalam SD, SMP, bahkan sampai SMA. Angka partisipasi untuk bersekolah juga belum maksimal. Nah, data ini adalah data tentang PAUD ya dan juga TK. Dari sekitar 28,2 juta pada usia 0 sampai 6 tahun, baru 7,2 juta atau sekitar 25,3% yang memperoleh pendidikan PAUD. Usia 5 sampai 6 tahun ini baru 8,14 juta atau sekitar totalnya ini
8,14 juta dan baru sekitar 2,63 juta atau sekitar 32,36% anak yang mendapatkan pelayanan TK. Pada jenjang SD terdapat persentase 96,8% dan 83,5% pada usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun. Dari hal tersebut masih ada sekitar 3,2% di usia 7-12 tahun dan 16,5% di usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, baik itu karena memang belum sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada jenjang SMP dan SMA kesenjangan mulai nampak lebih nyata, di mana persentase APS orang kaya lebih tinggi daripada orang dari keluarga miskin. Pada jenjang SMP, hal ini terjadi pada kisaran tahun 2002 sampai 2004, bahwasannya APS perlimaan termiskin menurun sekitar 47,2% lalu meningkat 50%, berbanding terbalik dengan APS perlimaan terkaya yang saat itu meningkat sampai 76,6%. Hal serupa terjadi pada jenjang SMA di mana presentasi APS juga mengalami kesenjangan. Pada tahun 2003, APS SMA terkaya yaitu 64,3%, sementara untuk termiskin adalah 18,2%. Yang terakhir adalah permasalahan mutu pendidikan. Mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan suatu sistem yang saling berpengaruh. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Dalam konteks ini, permasalahan mutu yang paling menonjol pada mutu masukan diantaranya ketersediaan pendidik dan tenaga pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas maupun kesejahteraan. Prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal. Pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran. Proses pembelajaran yang belum efektif dan efisien. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam bertutur ataupun dalam slide penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.